kami juga akan mengundang medium berikutnya yang akan bagikan pengalaman mistisnya. Saya akan mengundang Tri Holifatul. Tri Holifatul, pelajar, merasakan sosok-sosok gaib di rumahnya. Selamat malam, Tri. Silakan duduk. Ya. Baik. Silakan, Dewi. Teman-teman panelis, silakan duduk. Baik. Tri, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman Anda. Sama-sama. Saat ini saya akan persilakan kepada Tri untuk langsung membagikan pengalamannya kepada teman misteri di rumah. Silakan. Nah, jadi itu tuh di rumah aku ada 2 penunggu. Nah, setahu aku 2 penunggu ya yang dikasih tahu sama nenek aku yang udah meninggal. Nah, pertama itu di tangga sama di atas. Atas gudang. Gudang itu tuh udah lama banget kosong, terus juga nggak dikasih lampu. Tapi setiap malam kalau yang di tangga itu selalu mainin alat dapur. Alat dapur. Atau nggak panci, sendok, bunyi-bunyi kan kalau bunyi kan kedengeran. Ya. Terus waktu itu aku mimpi buruk, tiba-tiba pas aku bangun kayak aku dengar suara jalan gitu. Kirain aku orang tua aku, ternyata bukan. Terus juga dengar suara ketawa-ketawa. Terus cewek. Oke, sudah berapa lama kamu dan keluarga kamu menempati rumah tersebut? 20 tahun. 20 tahun. Dan, tadi kamu sempat mengatakan bahwa ada 2 sosok penunggu yang dikatakan oleh almarhumah nenek ya? Iya. Artinya rumah dari nenek sebelumnya atau nenek memang sempat tinggal di situ atau bagaimana? Dulu itu tuh kontrakan. Nah terus yang punya itu ngejual ke mama. Oke, jadi nenek kebetulan waktu itu mungkin berkunjung ke sana Iya. ya, melihat sosok tersebut ya. Baik, kita ada video yang dikirimkan oleh Tri, kita akan sama-sama menyaksikan video tersebut dari lokasi rumah ya. Oke, mungkin bisa sambil dijelaskan Tri, ini artinya area Aku rumah. tidur situ. Kamu di sini, kamar kamu ya artinya ya, area kamar kamu. Kemudian juga ini area yang kamar mandi ya. Oke, ini tangga yang kamu maksud? Iya. Oke, dan kemudian naik ke atas gudang. Ini area atas ya? Iya, sengnya. Oke, Dewi. Apa yang terbersit dalam pikiran kamu ketika mendengar cerita dari itu? Ya udah pasti ada yang nungguin sih. Oke. Karena bangunannya sendiri udah lama ya. Iya, udah lama. Bangunannya sendiri udah lama, terus ada ruangan-ruangan yang memang kosong. Setahu aku sih biasanya makhluk gaib suka di tempat-tempat yang gelap, terus kosong, Tidak dirawat? tidak dirawat, seperti itu. Oke, baik. Saat ini Elvan juga sedang menggambarkan sosok yang ada di ruangan di rumahnya Dewi. Tasya, oke, silakan diterawang dari Tri sendiri. Kamu emang dengar ceritanya dari nenek ya? Iya. Ini juga kalau aku lihat sih neneknya juga karena sudah lama tinggal di situ jadi tahu apa yang ada di situ. Kamu pernah lihat sendiri nggak tapi? Pernah, cuman sekilas doang yang di tangga. Apa sosok yang kamu lihat? Kakek-kakek. Roy ini kalau di rumahnya kenapa dikasih lihat? Karena itu kayak ngasih tahu nih kamu tinggal di sini sama aku. Jadi bukan karena kamu bisa lihat. Jadi kamu memang diliatin gitu, tanpa sengaja diliatin untuk kasih tahu ada aku di sini. Gangguan apa lagi yang kamu atau keluarga kamu, anggota keluarga lain rasakan di rumah tersebut? Gak ada lagi sih, cuman itu doang setahu aku. Juga di depannya itu ada rumah kosong yang udah 2 tahun gak ditempatin. Terawat atau tidak terawat? Gak terawat sama sekali, itu depannya aja udah kotor banget, ada sampah banyak banget. Oke. Tanaman mulai tanaman liar, Kalau rumput tanaman biasanya. depannya itu dirawat sama tetangga-tetangga, cuman dulu itu ada pohon beringin yang gak terlalu gede sih, cuman udah sekarang udah ditebang. Terus juga dulu ada pohon melati gitu. Oke, baik, ada pohon melati juga. Elvan sudah selesai? Iya. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera terlebih dahulu biar teman misteri di rumah bisa melihat. Kalau di ruangan ini saya melihat ada kayak kuntilanak tapi matanya tuh bolong gitu. Oke,
ini dari arah mana kamu fotonya kalau boleh tahu? Tangganya berada di mana? Ini di atas kan? Tangganya di sini nih. Tangga di sini? Iya. Tangga di depan tumpukan barang ini, dan ini adalah ruangan kosong yang memang yang tadi kamu bilang tidak dikasih lampu dan segala apa. Iya. Di dalamnya? Ah. Itu tempat kamu mendengar suara-suara apa? Itu tuh dia kadang kayak kan itu kayu ya. Jadi tuh bunyi-bunyi gitu kan kalau Iya. kayu kalau jalan. Terus juga bunyi itu slang jalan-jalan juga kayak lari-larian. Oke. Baik, untuk area berikutnya ada fotonya, Irfan? Ada Sudah digambarkan? tangga. Tangga, ya. Ya emang di belakang tangga ini sih. Oke, tadi Sosok kakek. sosok kakek-kakek yang sebenarnya tadi pada saat Irfan menggambar, Tri belum sempat menjelaskan ya sosok kakek tersebut ya. Dan kemudian ternyata Irfan juga menangkap sosok kakek-kakek yang berada di area tangga. Kalau area tangga yang kamu dengarkan adalah Alat dapur yang dimainin. Itu kamar mandi aku kan ada 2, ya. kanan sama kiri. Yang di sebelah kanan ini nggak dipakai karena udah kotor, kayak kolam gitu nggak pernah dibersihin, buang-buang air, jadi tuh nggak dipakai lagi sampai bau. Oke. Iya. Selain alat-alat dapur, Air kadang suka bunyi sendiri, suka nyala sendiri. keran air. Ya, Oke. Sebenarnya memang ini sosok, saya nggak tahu kalau Tasya tadi bilang adalah sosok yang mencoba untuk memberitahu aja bahwa mereka ada di sana gitu kan sebenarnya. Tapi aku coba pastikan lagi ya. Ya. J. Apa? Tri duduk aja. Tasya. Selalu ya di situ dari tadi nih. Ya. Bentar ya. Tri sebentar, Dewi sebentar di situ. Ya ini sebenarnya gangguan dari yang hitam tadi ya, yang Masih yang sama tadi ya, yang Iya. Kak Dewi. Kak Dewi, iya. Ini Oke. dari tadi lagi nggak ngomongin kamu ngapain kesini-sini? Mencoba untuk memberitahu keberadaannya kepada kita di sini gitu kan ya. Selalu ya kalau lagi singing bowl ini langsung Tasya, muncul. setiap kali kamu mencoba untuk singing bowl akan terjadi interaksi. Kalau kita mencoba di sana bisa singing bowl. Di situ, oke Ya. kita coba yuk. Biar siapa tahu dia bisa ngobrol ya. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Penasaran juga. Oke, Irfan mungkin sekalian bisa gimana Irfan? oke. Kamu kalau mau ngomong-ngomong. Tadi tangannya barusan mulai bergerak lagi. Ini makin Ada. kencang ya Iya. suaranya. Awas ya Reka, dia ke belakang soalnya nih. Oke, ini tadi tangannya mulai bergerak lagi. Iya. Itu salah satu nih, awas kamu. Kamu udah dideketin lagi loh. Selalu nyambernya ke apalagi dia. tuh? Kenapa? Tahan. Dilawan. Bisa lawan. Kalau dari posisi sebenarnya udah nempel kayaknya sama kamu ya. Ya Tasya ya? Kamu bisa gini biar dia ngomong. Bisa diajak ngomong nggak? Oke. Apa tuh? Ada. Kamu ngapain dari tadi? Maunya apa? Maunya apa? Maunya Mau apa? ngomong. Ya. Kenapa? Nggak bisa kamu. Mau ngapain mau dia? Emang kamu punyanya dia? Udah. Siapa? Mau Irfan? Iya. Hah? Iya. Kenapa dia? Coba Irfan sini. Ayo. Maunya apa? Maunya apa?
Ganggu. Ganggu. Oke, Bisa ya? tahan dulu. Oke. Fokus. Oke. Boleh minum dulu? Boleh? Iya. Kenapa? Wangi. Wangi. Wanginya apa? Kakaknya Kak wangi. Dewi. Hah? Wangi. Wangi. Ya, karena ada baby tadi. Silakan. Artinya kamu rasakan wangi. Cium dari. Kamu tadi bisa ngerasa nggak kenapa dia tunjuk Ervan? Kenapa dia? Kayak banggu gitu nah, orangnya tuh kakak. Karena digambar. Kamu aman ya? Jangan bengong ya. Yang lain juga jangan bengong ya. Artinya pada saat salah satu panelis kita berinteraksi dengan sosok hitam tadi, Dewi silakan. Sepertinya entah kenapa dia mengatakan Dewi ini wangi. Artinya kan sebenarnya itu yang dirasakan oleh sosok tersebut. Iya betul. Iya dong. Ya itu tadi makanya aku bilang karena Kak Dewi itu punya baby. Jadi kalau orang punya bayi itu biasanya wanginya beda. Orang baru melahirkan tuh wanginya beda. Oke, baik. Sosok masih sama yang tadi menggerakkan tangan? Atau bagaimana, Irfan? Masih cuma manekin tadi yang di situ malah kayak jadi rumah buat sosok tadi. Oke. Sebagai tempat medium untuk Iya. mencoba berkomunikasi ya sebenarnya ya? Benar. Oke. Baik. Bentar ya, aku mau menyambung sama Tri tadi. Itu tuh sebenarnya yang ada di rumahnya ini karena ada rumah kosong di depannya, terus rumahnya dia tadi ada kamar mandi ya yang nggak kepake, itu kan lembab ya. Ya. Itu jadi tempat lalu lalangnya mereka tuh. Makanya suka ada interaksinya bunyi-bunyi, alat panci dimainin, terus ada kayak orang jalan. Nah itu sebenarnya bukannya dimainin, tapi memang itu alat lalu lintasnya mereka tuh. Oke, tempat berlintasnya mereka Iya. sebenarnya ya. Oke, Tri, tapi bagaimanapun juga sebenarnya memang ketika di rumah tersebut katanya gangguan-gangguannya sebenarnya bisa dikatakan gangguan yang tidak terlalu ekstrim lah ya. Iya. Sebenarnya gitu, sosok yang memang. Tapi sosok kakek artinya memang gitu. Hey! Apa itu? Apa itu? Kacanya pecah. Kakek artinya memang gitu. Hey! Ini dari tadi ya. Aku lepas paksa nanti kalau nggak berhenti-berhenti. Sosok hitam ini Agresif banget nih. agresif ya? Sosok hitam ini begitu agresif dari tadi mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita. Padahal bahkan di saat kita sebenarnya tidak membicarakan sosok tersebut. Iya. Kita sedang membahas mengenai sosok yang ada di rumah Tri. Tapi kemudian entah kenapa dia tetap berusaha untuk mencari perhatian. Entah itu masih menunjukkan emosi kekesalannya atau sebenarnya apa gitu kan. Oke, Tri mungkin bisa saya mencoba untuk menghindari membahas sosok tersebut sih sebenarnya. Karena semoga tidak, istilahnya tuh tidak menjadi lebih agresif kepada kita yang berada di studio malam ini, karena memang bagaimanapun juga kita ada beberapa teman medium yang memang akan membagikan pengalamannya. Tapi Tasya mungkin kalau saya akan merasa lebih aman mungkin bisa sambil Biar nggak lihat ini ke area lagi. belakang gitu ya. Aku cek dulu ke belakang. Oke, tapi pertanyaan saya mungkin sambil membahas Tri terlebih dahulu kondisi rumah kakek. Tadi sempat mengatakan sosok kakek ya. Sosok kakek tadi Ervan menggambarkannya di belakang tangga artinya ya. Ya. Dan ada satu lagi yang tadi kan muncul video ya Ya, di dalam rumahnya Tri. ya. Dan saya melihat ada kayak sosok anak-anak dia ada suka main di kamarnya Tri. Oke, Tri. Pernah mengalami sesuatu nggak di kamar? Pernah Apa? mainin boneka atau nggak bantal gitu. Apa yang terjadi dengan boneka kamu atau bantal kamu? Kelempar sama jatuh sendiri. Sendirinya? Iya. Di atas. Oke, sosok anak kecil ya artinya? Iya benar. Apa? Dan sebenarnya bukan hanya satu sih. Mereka suka
naik turun itu juga sosok anak-anak. Terus dia tadi ada halamannya nggak? Halaman nggak Ada pekarangan? nggak ada. Nggak ada. Oh berarti dia ada di seberangnya sih. Dia suka nongkrong di situ anak-anak tersebut. Dan entah kenapa mereka suka keluar masuk aja seperti yang tadi dijelaskan Tasya. Tasya belakang aman? Aman, akhirnya aku copot paksa sih. Supaya nggak, karena gangguannya terlalu ekstrim ya, nanti takut bahaya kita di sini. Oke, baik.